After Trend masih bersama Anda. Pada Januari 2018, YouTube mengundang ratusan konten kreator muda dari seluruh dunia yang dianggap berperan dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lewat karyanya yang pasti harus berkualitas. Di antara semua konten kreator yang diundang, termasuk di antaranya adalah beberapa konten kreator muda Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Hey guys, back with your geek, Benak Ribo. Jadi minggu lalu gue baru aja nonton videonya Agung Hapsah. Benak Ribo, Gita Savitri, filmmaker muslim, duo Harbatah, Cameo TV, Jovi Adiguna, dan Kevin Anggara adalah para konten kreator muda Indonesia yang diundang YouTube ke Annual Creators for Change Summit. Konferensi ini mendorong kolaborasi antar pendukung perubahan sosial lewat karya yang mereka buat. Benak Ribo atau Benazio R. Putra coba wujudkan perubahan lewat karyanya di kanal YouTube-nya pada September 2017 dengan tema Level Up. Terdiri dari 3 video, Level Up memberikan motivasi pada orang-orang yang pernah diremehkan, kemudian nasihat kenapa perilaku di tempat kita bekerja itu penting. Lalu ada Gita Savitri, salah satu sahabat Creators for Change yang meneruskan pendidikannya di Jerman. Dalam perantauannya, Gita menemukan sudut pandang baru dan inspirasi untuk memberdayakan anak muda Indonesia meningkatkan kemampuan mereka. Gita sempat membuat eksperimen sosial tentang bagaimana seseorang menilai orang lain lewat media sosial. Kemudian ada satu dari 2 duta Creators for Change, yakni filmmaker muslim, kanal YouTube yang membuat film pendek dengan topik tentang masalah perdamaian dan persatuan. Bertemakan kehidupan para muslim yang bernilai positif, mereka membangun komunitas bernama Keluarga Filmmaker Muslim yang tersebar lebih dari 24 wilayah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu menyebarkan nilai-nilai kebaikan melalui film. Dua Harbatah, yakni Usama dan Bakti, dibentuk pada bulan September 2013. Mereka menceritakan kisah-kisah komedi tentang dunia Arab Indonesia. Pada Juni 2017, mereka mengunggah video ke kanal YouTube parodi lagu Despacito yang liriknya serta maknanya diubah soal nasihat berpuasa. Video tersebut memberi semangat untuk berpuasa penuh dan mendapatkan berkah Ramadan. Selanjutnya ada Cameo Project yang merupakan duta Creators for Change. Mereka mengangkat masalah sosial dan topik yang sensitif di Indonesia. Mereka ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dengan diselingi video lucu tentang kehidupan sehari-hari. Sahabat Creators for Change, Jovi Adiguna, seorang vlogger gaya hidup dari Indonesia, baru saja menerima penghargaan Breakout Creator of the Year dari Beauty Fest Asia 2017. Yang terakhir ada Kevin Anggara. Sebelum dikenal sebagai content creator, ia adalah penulis buku Student Guide for Dummies. Baginya, komentar penonton terhadap videonya menjadi cara belajar lebih baik, meskipun terkadang muncul komentar negatif. Dengan munculnya sejumlah konten kreator muda yang peduli terhadap kualitas yang menyebarkan nilai positif, semoga mengikis berbagai pengaruh negatif, terutama kebencian. Dina Novianti, CNN Indonesia. Saya sih benar-benar penasaran sebetulnya apa sih yang didiskusikan oleh kumpulan kreator konten di seluruh dunia ini ya. Sekali. Berkumpul pastinya kreatif ya, karena kita melihat tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga banyak sekali konten-konten kreatif yang bermunculan. Pastinya ide-ide itu tumpah ruah di... Iya, dan kita juga banyak sekali menonton di YouTube ya. Betul Nah, untuk itu sekali. telah bersama kami di studio 3 CNN Indonesia, 2 konten kreator Indonesia, Benak Ribo dan Usama dari Duo Harbatah. Terima kasih sudah datang di After Trend. Selamat datang. Ini bulan Februari tapi nggak jauh dari sebelumnya, tepatnya bulan lalu ya, di Januari baru balik ya dari London. Nah, itu mengikuti acara Annual Creators for Change yang diadakan oleh YouTube. Boleh bagi-bagi info nggak, apa saja sih yang ada di sana selama acara berlangsung? Berapa lama acaranya? Acaranya lebih tepatnya 2 hari sih, cuma hari pertamanya itu lebih ke kenal satu sama lain ya, mingle. Karena kan dari seluruh dunia tuh ya mungkin sekitar hampir 100 konten kreator dikumpulin. Dan ya seru aja kita saling sharing tentang background masing-masing, konten yang kita bikin gitu. Dan hari ke besokannya baru mulai talk show-nya. Talk show dari ada berbagai macam pembicara yang inspiring banget. Kayak salah satunya itu adalah Malala
Malala yang dia Malala salah satu. Yousafzai. Nah, Iya, dia apa namanya yang dapat Nobel termuda. Iya. Gitu, dan ada banyak inspiring narasumber lainnya juga, dan kalau hari keduanya kita lebih ke mentoring sih gitu. Jadi kita semua kreator dikumpulin dan ada sekitar 10 mentor yang ngebahas apa namanya dengan fieldnya masing-masing, dan kita boleh ngikut kemana aja untuk sharing, dan supaya kita lebih bisa apa ya, saat kita mau nanti balik ke Indonesia mau bikin konten yang positif, kita bisa lebih mengeksplor lagi lah gitu. Jadi gitu ya Mbak Susome. Padahal intinya memang acara ini digelar supaya YouTuber ataupun konten kreator yang ada di Indonesia utamanya tuh bisa bawa dampak positif untuk penontonnya. iya. Dan apa namanya di sana sendiri juga kita juga dapat banyak masukan mentor-mentor kita yang pas lagi di hari kedua tuh ya. Itu mereka juga banyak dari konten kreator juga gitu. Dan mereka memberikan membagi ilmu mereka gitu, perjuangan mereka dalam membuat video gitu tuh yang membuat istilahnya impact-nya tuh besar banget buat kita sebagai content creator yang aduh kita baru segini doang gitu, sedangkan mereka buatnya perjuangan. Bahkan salah satunya tuh ada mereka bikin video perjalanan dia kabur dari Syria keluar dari Syria gitu, dan itu di film di saat dia hampir kapalnya itu hampir tenggelam gitu. Kapalnya mau tenggelam. Gitu yang sampai Karena dia kayak, mendokumentasikan itu ya. Gitu. Aduh ini kita masih belum seberapanya gitu perjuangan mereka bikin konten itu yang benar-benar keren banget gitu. Jadi penuh perjuangan plus juga penuh makna ya untuk yang menonton. Jadi bukan asal pilih topik, asal pilih tema juga ya. Akhirnya masyarakat yang menontonnya juga punya insight lebih lagi. Itu yang memang harus ditekankan ya setelah konferensi ini. Betul. Jadi istilahnya apa yang kita bikin, konten yang kita buat itu bukan cuma sekedar menghibur, tapi ada dampak yang bagusnya juga buat si penonton gitu. Dan pas memang ini salah dua yang diundang ke sana selain banyak lagi. Ada berapa orang sih Mas? Ada yang terbanyak dari Indonesia ya 15 orang. Tapi dari 15 itu sebetulnya ada sekitar 5 channel. Oke. Lebih deh. Ya kita berdua ada Gita Savitri, Jovi Adiguna, Kevin Anggara, Cameo Project, Filmmaker Muslim. Jadi bersama tim-timnya lah. Beserta timnya datang ke sana ya untuk tahu insight-nya dari YouTuber lain juga, dari konten kreator lain. Nah, poin-poin penting apa aja sih Mas yang didapatkan dari selama mengikuti 2 hari acara di sana, dan juga setelah mendapatkan insight seperti tadi ya yang melihat film yang benar-benar perjuangan tadi itu, kira-kira nanti implementasinya yang akan dibawa ke Indonesia nanti seperti apa? Paling apa ya, kita jadi lebih terbuka sih ya, maksudnya ternyata banyak banget banyak banget orang yang bikin konten positif sebenarnya. Gitu. Cuma mungkin ya ada yang nggak expose, dan juga kita juga mikir bahwa ternyata memang di zaman sekarang di sosial media gitu itu kita bisa banget bikin impact, nggak cuma ke negara kita, bahkan bisa secara global gitu. Jadi menunjukkan betapa pentingnya kita bikin sebuah konten yang bisa berdampak gitu, dan hopefully berdampak positif ke banyak orang gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri sih dari YouTube kita senang mereka sebagai platform peduli gitu ya sama kreator-kreatornya untuk membuat konten yang positif, dan mereka mensupport juga supaya kita pas kita semua balik ke negara masing-masing untuk bikin konten yang positif. Jadi balik lagi tergantung ke kita, meskipun dari mereka sebenarnya udah ngasih satu topik yang pengen dibahas itu tentang hate speech, tentang xenofobia sama ekstremisme, tapi sebenarnya bisa tergantung dengan apa yang lagi terjadi di negara kita atau isu apa yang mau kita bahas juga sih sebenarnya. Dan pasca balik udah bikin video-video lagi belum? Belum, baru balik. Baru balik banget ya. Kali aja. Kan tadi kita udah mulai halo gitu kan ya, kasih lihat ke kita gimana acara di conference sana. Nah tapi kan kita udah melihat nih banyak sekali video-video konten yang memang sudah share oleh Bena dan juga Usama bersama dengan 2 Horbatah. Kami punya 2 diantaranya nih, Bena 1, Usama bersama 2 Horbatah 1. Ini kita mau tahu sebenarnya di balik layarnya sebelum muncul, misalkan ini nih Bena, ini kan yang bicara soal tipe-tipe ya gitu kan ya. Apa sih ini, aku lupa deh judulnya. Ini sebenarnya ini video pertama yang sebenarnya di luar dari comfort zone gue sebagai content creator, karena biasanya kan gue bikinnya tentang entertainment, tentang teknologi dan segala macam. Ini akhirnya gue mencoba untuk speak up karena kegemesan gue soal banyak anak-anak muda itu yang
ibaratnya males gitu. Yang padahal sekarang udah zamannya teknologi, zaman sekarang kita tinggal pakai jempol untuk dapetin informasi, tapi masih banyak yang misalnya kalau kita bikin konten ya baca caption aja masih males. Kita udah naruh info apa, mereka masih nanya lagi gitu. Jadi kayak pengulangan ya. itu yang nunggu-nungguin, dan dari sini akhirnya ngebahas banyak konten-konten yang menurut gue banyak bisa bermanfaat untuk anak-anak muda sih. Gitu. Dan itu penting tuh untuk Anda yang mengaku anak muda ya, yang merasa anak muda, langsung mungkin bisa tonton atau sekalian sharing. Kita juga punya video Duo Harbata. Satu lagi coba kita lihat. Mungkin di roll dulu kali ya, kita denger. Nah, ini ini waktu ini juga terkait sama salah satu lagu yang paling populer ya di tahun 2017 ini siapa sih yang nggak tahu kan? Betul. Nah, ini bisa diceritakan nih kenapa nih kepikiran untuk membuat seperti ini? Ini kalau nggak salah tentang buka puasa bukan? Iya, buka puasa. Betul kan? Jadi waktu itu emang momennya yang momen paling bagus itu pas lagi dua tuh momennya bagus. Satu pas bulan puasa, satu pas lagi Despacito itu lagi naik gitu lagu Despacito. Waktu itu kepikiran kenapa sih kita bikinnya tentang puasa gitu. Ya karena satu emang pas lagi di bulan puasa. Terus kedua kita kita mau membuat sebuah konten yang lagu yang lagi digemari sama anak muda ini bisa impact-nya lebih buat mereka lebih positif gitu. Jadi anak-anak kan pas lagi itu momen kan anak-anak muda pada dengerin semua lagu Despacito gitu segala gitu. Nah, mumpung lagi kayak gitu kita kasih kita bikin parodinya lagu Despacito yang mana bisa dinyanyiin mereka tapi nilainya lebih positif dan lebih bagus lah gitu buat mereka juga itu. Dan kenapa kita bentuknya parodi gitu, karena emang channel Duo Harbata ini lebih fokus di komedi gitu. Dan emang lebih enak kalau seandainya kita bikin konten yang sebenarnya temanya berat kali ya. yang bisa diterima sama mereka tapi dari sisi komedi gitu. Jadi nggak serius. Kadang-kadang kalau seandainya mereka langsung udah puasa itu bagus gitu segala kan kadang-kadang kan situ ustad gitu ya. Ustad gitu. Cuman kalau seandainya kita ngasih dari sisi komedi, kalau dari sisi komedi mereka jadi bisa enjoy juga gitu. Oh iya bener nih maksudnya bagus gitu. Nah, tapi kalau dari Bena sama Sam sendiri melihat banyaknya konten yang tersebar di YouTube, kita juga nggak bisa batasin kan. Iya. Itu gimana sih sebenarnya yang untuk Indonesia ya? Ya sebenarnya sih maksudnya lebih dari begitu banyak. Iya, kita lihat dari sisi kontennya. Kalau memang kita bicara soal yang harus positif ya, yang akhirnya di-share. Iya, kalau dari gue sih mikirnya kita sebagai content creator kita bertanggung jawab sama audiens kita gitu kan. Kita yang tahu audiens kita dari umur berapa dan umur berapa. Jadi kalau dari gue bertanggung jawab dengan dengan konten yang gue buat gitu. Jadi dampak positifnya juga ngerti, dan karena kebetulan channel gue dari anak SD juga ada yang nonton sampai yang mungkin udah kerja juga. Iya, karena nonton YouTube juga kita nggak bisa batasin. Iya, kita nggak bisa batasin. Jadi ya kalau dari gue sih gue bikinnya yang emang friendly lah gitu. Jadi biar bisa ditonton semua orang, dan ya hopefully memang dampaknya bisa nyebar gitu dengan memberikan sesuatu yang ada entertainmentnya juga, tapi tetap ada ada pesannya lah gitu di balik membuat sebuah video gitu. Oke, kalau Sam? Dan kalau saya sendiri sebetulnya ngelihat emang bener sih konten YouTube itu ada banyak banget. Tiap menit selalu ada orang yang upload gitu. Dan di Indonesia sendiri juga udah mulai banyak anak-anak yang udah mulai aktif upload gitu. Kalau saya pribadi nggak bisa kayak harus bikin konten seperti ini, nggak bisa gitu. Karena mereka juga masing-masing punya ciri khas sendiri gitu. Dan gimana caranya adalah kita memberikan vibe yang yang positif dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita semoga dengan dengan konten-konten yang baik gitu bisa memberikan impact kepada teman-teman juga gitu untuk membuat konten-konten yang baik juga gitu. Apalagi yang kita di konten kita sendiri juga kayak memberikan
memberikan konten-konten bukan kepada sesama teman-teman creator, tapi juga kepada penonton, karena siapa tahu penonton kita ini akan menjadi the next YouTuber gitu. Nah itu yang paling ini penting dia. karena zaman sekarang ya udah banyak yang cita-citanya jadi YouTuber. Betul. Jadi cita-citanya jadi YouTuber kemana-mana bawa kamera, bawa handphone gitu. Nah ini juga harus dipelajari ya. Selain saya juga dapat informasi kalau Ya. YouTube setelah konferensi yang ini mendonorkan satu investasi dana yang cukup besar. Nanti usai jeda kita akan bahas itu semua ya Van. Jadi Iya, tetap betul. bersama kami. Anda kembali bersama kami di After 10 dan masih bersama dua konten kreator Indonesia yang sangat menginspirasi ini. Nah tadi kita melanjutkan dari dialog sebelumnya ini Mas, jadi di video juga kita sudah lihat ya bahwa sebenarnya sekarang memang YouTube ini salah satunya adalah platform media yang sangat menginspirasi. Banyak sekali orang yang subscribe di sini dan kita tidak tahu siapa saja. Dan untuk sekarang nih Mas, memang kan pengaruh YouTube ke kultur dan juga attitude juga bagaimana kita bersikap sehari itu mempengaruhi sekali. Dan bagaimana kita menyikapinya ini dengan perkembangan yang sangat signifikan ini? Siapa aja boleh. bingung. Maksudnya sikap ke ke penonton kita atau Dari gimana? kontennya sendiri gitu, itu bagaimana kan kita zaman sekarang semuanya kita karena mempengaruhi kultur gitu, apa-apa di videoin, apa-apa dibikin ini, dibikin itu, Iya, dan jadi seberapa kadang-kadang jauh sih seberapa jauh konten konten itu bisa ditangkap masyarakat, saya kira Betul. masyarakat juga ikut terpengaruh. Oh ya paling mungkin perkembangannya memang udah luar biasa banget sih dari beberapa tahun yang lalu. Ya. Dari yang creators tuh jumlahnya dikit banget ya dulu ya, kita udah termasuk lama banget nih berdua. Dan sekarang yang benar-benar kalau nggak salah tahun lalu sama tahun 2016 sama 2017 kalau nggak salah hampir beberapa kali lipat kalau nggak salah sempat dengar dari YouTube gitu. Dan ya benar yang merubah culture banget karena kemana-mana sekarang orang udah pada bawa kamera gitu. Dan kalau ada masalah apa-apa semuanya direkam, semuanya bisa masuk gitu. Jadi itu sebenarnya lebih semakin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan tuh bisa berdampak loh gitu ke semua orang gitu. Dan sekarang modal handphone aja bisa jadi berita kadang-kadang gitu kan. Jadi ya positifnya sebenarnya banyak berita-berita yang mungkin yang di pelosok-pelosok kita bisa dapat nih, tapi kan ada juga pasti dampak negatifnya yang mungkin ada hal-hal yang tidak seharusnya di-upload tapi akhirnya mereka upload dan mungkin jadi viral. makanan dari Betul, jadi jadi viral dan mungkin malah jadi ada yang ngeliput yang kayak gitu. Jadi ya dampaknya luar Ini biasa. menahan dirinya harus gimana? Iya, gimana membatasi dirinya karena kadang-kadang justru yang Sebagai calon YouTuber. nah gitu. Jadi ini benar-benar pernyataan dari hati ya gitu. Jadi gimana caranya Mas? Kalau kita sih mestinya sebagai YouTuber ya ya kalau dari kita sebenarnya kita emang pengen bikin video yang ya misalnya dari saya pengen bikin sesuatu yang menghibur gitu. Kalau dari gue ya meskipun menghibur kita coba selipin sesuatu pesan lah gitu di balik video yang kita bikin gitu loh. Cuma kan terkadang yang sering kita lihat justru kalau ngomongin media gitu ya, banyak yang justru lebih mengangkat yang istilahnya yang kontroversial atau apa segala macam. Padahal Supaya penontonnya banyak. iya gitu. Nah, kayak misalnya di YouTube trending gitu. Kalau misalnya di YouTube trending itu banyak yang istilah sekarang clickbait. Udah clickbait misleading. Clickbait itu kan berarti thumbnailnya tuh bikin kita kayak pengen ngeklik gitu kan. Dan kalau misleading itu ternyata udah ngeklik ternyata isinya bukan itu gitu loh. Dan itu kadang-kadang yang kita suka kesel justru mereka yang banyak masuk di trending. Itu pun kita juga udah kasih feedback sih ke YouTube supaya mereka memperbaiki itu karena kalau di Amerika YouTube trendingnya itu udah dikurasi supaya lebih Udah ada bagus. filternya ya? Iya, kalau di sini kan misalnya ada yang sesuatu yang viral bisa jadi satu viral itu ada lagi re-uploader namanya, di-upload lagi Justru terus re-uploadernya Jadi yang re-uploadernya yang masuk. banyak banget ya. gitu. Dan kita nggak pengen istilah YouTuber tuh kesannya jadi jangan sampai mengeneralisasi bahwa YouTuber bikinnya yang gini-gini nih, yang kontroversial, yang clickbait apa segala macem gitu. Kita pengen orang-orang tahu bahwa sebenarnya banyak juga loh kreator yang bikin konten positif, nggak cuma gitu-gitu aja. Dan itu nggak cuma yang mungkin dan itu mungkin yang mau ditunjukin sama pihak Google gitu, makanya mereka membuat sebuah campaign seperti ini buat menunjukkan bahwa ada beberapa kreator yang memiliki nilai positif di kontennya gitu. Dan
ya mungkin dari kita sebagai content creator juga mencoba untuk memberikan nilai-nilai yang baik kepada penonton gitu, dengan harapan bahwa mereka juga bisa bersikap lebih baik di lingkungan mereka, ataupun kalau seandainya mereka nanti menjadi YouTuber pun mereka bisa membuat konten seperti apa yang kita bikin gitu. Dan bukan dari kita juga sih, dari sisi Google-nya sendiri juga, dari sisi YouTube-nya sendiri juga mereka juga udah mencoba untuk memfilter gitu berita-berita yang dianggap sebagai reuploader, misleading atau apa gitu. Cuman ya tetap aja gitu orang-orang kita yang masih ada aja gitu, yang udah bikin channel baru lagi gitu. Itu yang berat banget gitu ya paling tidak dengan konferensi ini kita jadi tahu ya ada guide-nya loh, sebelumnya ada aturan-aturannya juga. Nah tapi kan banyak hal juga yang bikin orang-orang tuh kepengen jadi YouTuber, salah satunya penghasilannya itu, bener gak sih? Iya bisa, ya itu tidak bisa dibohongin lah pasti. Termasuk kucuran investasi itu gimana? Investasi yang tadi di awal disebutkan ya? Nah iya itu kita juga dari sana ya, pas kita di sana kita baru tahu mereka baru nyebut bahwa mereka menginvestasikan uang sejumlah 5 juta dolar dalam bentuk financial dan dalam bentuk marketing gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih jumlahnya berapa, kita belum tahu. Jadi nggak yang mereka nih sekian akan kita berikan ke Indonesia gitu, enggak ya? Enggak, berarti itu di total ya. Dan kita juga nggak tahu apakah nanti dananya itu akan lari ke creator atau dananya akan cuman sebagai penyokong campaign mereka gitu. Karena mungkin kalau dari sisi marketingnya mungkin aja nanti kalau kita bikin video-video yang positif, mungkin mereka akan promoin misalnya kayak gitu. Bisa jadi. Atau juga ya salah satunya dengan memberangkatkan kita ke sana kan juga. Pada intinya kalau bicara soal angka, seberapa sustainable sih menjadi YouTuber? Oh kalau menjadi YouTuber di Indonesia? Di content creator juga? Sudah bisa dibilang menjadi profesi yang oke ya. Menjanjikan ya. Iya. Dapetnya dari mana sih? Itu penasaran. Dapetnya dari mana sih? Kita sudah berkeluarga, alhamdulillah bisa ngasih makan istilahnya ya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir singkat saja nih untuk Mas Bena dan juga Mas Usama. Pertanyaan yang mungkin tidak hanya di benak kita, tapi juga di benak anak-anak muda yang ingin mulai menjadi YouTuber. Ini kalau memang ingin jadi YouTuber, ini kira-kira bisa kasih tips sedikit apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang YouTuber di zaman now. Silakan, Sam dulu. Mana Sam? Sebetulnya ya kita berharap sih buat para generasi muda yang mau mencoba untuk membuat konten YouTube gitu, jangan ya minimal ya bisa membuat konten-konten yang bisa memberikan impact yang bagus kepada penontonnya gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa penonton YouTube sekarang itu mereka umurnya dari kecil sampai besar gitu. Mungkin banyak kan yang milenials justru banyak kan yang anak-anak muda, anak kecil gitu. Seperti kayak penonton di channel kita sendiri itu sekitar dari umur 13 sampai 24 yang paling banyak. Nah, jadi ya kita berharap nggak bikin konten sembarangan dan bisa memberikan konten yang bagus, kreatif boleh gitu, tapi kreatif dalam arti yang lebih baik lah lebih gitu, positif, gitu, yang lebih positif, yang bisa memberikan impact yang bagus kepada penonton. Ben singkat. Ya, kalau mungkin gue tambahin, kalau secara teknis mungkin gampang ya, sekarang semua mungkin pakai smartphone, bisa internet juga udah kencang, udah bisa gampang lah bikin video. Cuma mungkin lebih dipikirin lagi kita mau bikin apa sih gitu. Karena apa yang kita bikin tuh benar-benar bisa berdampak banget ke semua orang yang nonton gitu. Jadi kita lebih pikirin kita mau bikin apa dan kita harus bisa bertanggung jawab dengan konten yang kita buat gitu. Hopefully bikin yang positif gitu. Iya, bijak lah ya. Bijak dalam berkonten. Konten creator bijak juga nanti untuk Anda para penikmat YouTube atau penikmat video ya, siapa tahu bisa mereport. Jadi itu bisa meminimalisir hal-hal negatif yang datang dari sana. Betul sekali. Thank you Bena, Ya, thank you. Sama-sama. Ditunggu konten-konten kreatif lainnya ya ini. Siap. Akan segera diunggah di channel YouTube-nya. Dan